Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kami dari kelompok 3 kami akan menyampaikan terkait notulensi rapat mengenai SPBE, digitalisasi dan ketangguhan pelayanan masyarakat di era industri 4.0. Oke. Di sini kami sudah membagi setiap orang untuk mencatat poin-poin yang disampaikan oleh peserta rapatnya. Yang pertama dari saya sendiri, saya mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Profesor Enia Listiani Dewi. Beliau ini adalah Deputi Kepala BPPT. Beliau menyampaikan terkait peran BPPT dalam percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pertama itu ada penugasan BPPT dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Itu ada sebagai berikut, itu ada audit, yaitu membuat perban standar dan tata cara serta melaksanakan audit. Yang kedua ada knowledge management, terus yang ketiga ada artificial intelligence, dan yang keempat adalah sebagai cloud service. Poin kedua, Ibu Profesor Enia ini menyampaikan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE dapat dilakukan oleh internal pemerintahan ataupun pihak eksternal sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di bidang terkait. Lalu yang ketiga, beliau menyampaikan terkait peran BPPT. Itu yang pertama, perannya adalah sebagai regulator, lalu yang kedua sebagai latih pemerintah, yang ketiga sebagai pendaftaran latih terakreditasi, dan yang keempat sebagai pendaftaran auditor SPBE. Lalu poin keempat yang disampaikan itu pendaftaran auditor SPBE dapat diuraikan dengan workflow sebagai berikut. Itu ada audit infrastruktur SPBE, lalu yang kedua ada audit aplikasi SPBE. Lalu beliau menyampaikan terkait instrumen audit atau audit tools. Itu ada perencanaan audit, lalu pelaksanaan audit, laporan audit terotomatisasi dan akurat, lalu laporan IPPD ke Kominfo, proses audit yang cepat, dan efisiensi audit SPBE. Poin ke-6, beliau menyampaikan perubahan standar dan tata cara audit aplikasi dan infrastruktur, terdiri dari beberapa bab. Bab 1 itu ketentuan umum, terus bab 2 standar, bab 3 tata cara, bab 4 panduan teknis audit aplikasi, bab 5 itu panduan teknis audit infrastruktur, bab 6 auditor dan lembaga pelaksana audit, bab 7 pengawasan dan pengendalian, bab 8 itu sanksi, bab 9 aturan peralihan, dan bab 10 ketentuan dan penutupan serta lampiran. Untuk capaian saat ini, Ibu Profesor Enia menyampaikan bahwa ada beberapa capaian. Pertama, perubahan standar dalam tata cara audit aplikasi dan infrastruktur. Lalu ada juga pencapaian dalam penyiapan audit tools serta mitra yang bekerja sama. Lalu poin selanjutnya, beliau menyampaikan penugasan BPPT terkait manajemen pengetahuan SPBE. Dan yang ke-9 itu konsep manajemen pengetahuan SPBE. Yang ke-10 beliau menyampaikan kajian layanan cloud SPBE masih dalam fase development. Dan untuk capaian saat ini atau progres yang sedang dilakukan saat ini adalah sedang dipersiapkan platform chatbot untuk layanan informasi pemerintah berbasis open source. Lalu sudah ada pengembangan terkait algoritma pengenalan wajah berbasis ResNet 34. Terus ada pengujian algoritma menggunakan data personil BPPT, lalu sudah ada algoritma pengenalan wajah yang telah digunakan dalam aplikasi presensi online berbasis mobile Android. Lalu ada kajian anti-spoofing dalam sistem pengenalan wajah, lalu kajian dan uji coba penggunaan AI untuk mendeteksi anomali anggaran di pemerintahan daerah menggunakan model classifier dan linear regression. Lalu telah disusun dokumen strategi nasional kecerdasan artifisial. Jadi itu beberapa poin yang sudah saya catat, yang sudah disampaikan oleh Profesor Enia Listiani Dewi, yaitu Deputi Kepala BPPT dalam rapat terkait SPBE dan digitalisasi ketangguhan pelayanan masyarakat di era industri 4.0 ini. Mungkin teman-teman yang lain yang udah nyatet peserta rapat yang lain boleh disampaikan udah nyatet apa aja. Oke, kalau dari saya sendiri sudah mencatat bagian Bapak Oktorialdi MA PhD. Nah, beliau itu sebagai staf ahli menteri dari Kementerian PPN Bappenas. Nah, beliau menjelaskan SDI atau Kebijakan Satu Data Indonesia yang mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data. Nah, yang kedua sebagai dapat digunakan sebagai ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagai pakaikan antar instansi. Juga, SDI ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data. Nah, selain itu, tujuan terakhirnya adalah mendukung sistem statistik nasional. Dan dalam penyelenggaraan SDI ini secara terpadu terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data prioritas lanjutan, dan penyebar luasan data. Nah, hubungan dari kebijakan SDI ini, SPBE, dan transformasi digital yaitu bahwa data dalam transformasi digital dapat berperan sebagai gerakan nasional. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan bagiannya? Oke, boleh. Mungkin berikutnya dari saya. Jadi di sini saya udah merangkum dari narasumber Bapak Dananjaya. Nah, di sini Bapak Dananjaya itu selaku sebagai BSSN Kasubdit Keamanan Informasi. Nah, jadi di sini saya sudah mencatat beberapa poin yang disampaikan beliau. Jadi di sini peran BSSN dalam SPBI itu ada, yang pertama ada kebijakan. Di sini kebijakannya itu adalah untuk penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan, beserta manajemen keamanan dan hal-hal lainnya. Berikutnya ada fungsi operasional dan juga pengawasan, yang tujuannya untuk mengkoordinasi dan mengkonsultasikan penerapan keamanan dan penyelesaian permasalahan keamanannya. Untuk gambaran umumnya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk poin kedua, ada peran IP dan PD dalam keamanan SPBE tertera pada pasal 41 ayat 1, 41 ayat 2, pasal 41 ayat 3, pasal 48 ayat 4, dan pasal 58 ayat 4. Kemudian untuk poin ketiga yang saya catat untuk Bapak Dananjaya ini, ada peran swasta dan akademik dalam ikut serta keamanan SPBE. Jadi, yaitu peranan swasta adalah sebagai implementer, lalu auditor, konsultan, edukator, dan operator. Jadi ya kurang lebih itu poin-poin yang telah saya catat untuk Bapak Dananjaya selaku narasumber. Mungkin berikutnya ada tambahan dari teman-teman lainnya. Dari Ari. Oke, selanjutnya saya mencatat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak Setiaji selaku Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat. Nah, yang pertama ada latar belakang kebijakan SPBE. Yang pertama ada belum adanya standar-standar pembangunan dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, terdapat silo-silo dalam pembangunan SPBE. Ketiga, jangkauan infrastruktur jaringan belum ke seluruh wilayah Jawa Barat. Dan yang keempat, jumlah SDM TIK terbatas. Lalu dia juga menyampaikan kebijakan SPBE Jawa Barat memiliki tujuan. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis rencana induk SPBE. Yang kedua, mewujudkan keselarasan antar pengelolaan SPBE di Dinas Kominfo dan perangkat daerah. Dan yang terakhir, mewujudkan sinkronasi dan integrasi pengelolaan SPBE. Kemudian, beliau juga menyampaikan ada 3 strategi implementasi SPBE. Yang pertama ada foundation setup, kedua ada improvement, dan yang ketiga ada development. Kemudian program unggulannya ada 3. Yang pertama ada Satu Data Jawa Barat, Satu Peta Jawa Barat, dan Open Data Jawa Barat. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari teman-teman yang lain? Oke teman-teman, tadi kan udah disampaikan yang udah dicatat dari videonya. Mungkin nanti bisa dikirim supaya kita bisa gabungin catatan-catatan kita dan catatan yang lain juga yang tadi belum sempat tersampaikan, supaya bisa kita jadikan berkas minutes of meeting kita. Nanti boleh dikirim ke grup. Terima kasih teman-teman yang udah nyampein notulensi rapat dari tiap orangnya. Mungkin sekian dulu pertemuan kita malam hari ini. Selanjutnya nanti kita agendakan untuk mencatat hasil notulensi yang sudah kita buat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.